Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka korupsi kuota haji 2024. Penetapan tersangka ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto pada Jumat 9 Januari 2026. Saat dikonfirmasi mengenai status hukum mantan Menak tersebut, Fitroh membenarkan bahwa surat penetapan tersangka telah diterbitkan. Penetapan ini menjadi puncak dari penyidikan panjang yang dilakukan Lembaga Anti Rasuah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan. Sebelum penetapan ini, sinyal keterlibatan pucuk pimpinan Kementerian Agama telah lama diendus oleh penyidik. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya mengungkapkan bahwa aliran dana haram dari praktik jual beli kuota ini mengalir secara berjenjang dari bawah hingga ke level tertinggi. Penyidik menduga uang hasil korupsi tersebut berasal dari kesepakatan bawah tangan antara pihak Kementerian Agama dengan penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Perjalanan Wisata. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut uang tersebut berkaitan dengan pengelolaan kuota haji tambahan yang diperjualbelikan. KPK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk melacak aset hasil kejahatan melalui metode follow the money. Kasus ini bermula dari kebijakan diskresi Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah pada tahun 2024. KPK menemukan indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kuota tambahan yang seharusnya dialokasikan 92% untuk jemaah haji reguler guna memangkas antrean panjang justru dibagi rata 50-50 antara haji reguler dan haji khusus. Kebijakan ini diduga merugikan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat namun tersingkir. Estimasi kerugian negara dalam skandal ini ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Yakut Khalil Qaumas sendiri tercatat telah 2 kali diperiksa oleh KPK dalam tahap penyidikan terakhir pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Usai pemeriksaan tersebut, Yakut memilih irit bicara dan enggan membeberkan materi pertanyaan penyidik. Penetapan tersangka ini sekaligus menepis isu keretakan di internal pimpinan KPK. Sehari sebelumnya pada Kamis 8 Januari, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pimpinan KPK bulat suara dan hanya menunggu momentum kelengkapan administrasi, termasuk hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengumumkan status tersangka. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka korupsi kuota haji pada tahun 2024. Penetapan tersangka ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Jumat 9 Januari.
Saat dikonfirmasi mengenai status hukum mantan Mendak tersebut, Fitroh membenarkan bahwa surat penetapan tersangka telah diterbitkan. Penetapan ini menjadi puncak dari penyidikan panjang yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan. Sebelum penetapan ini, sinyal keterlibatan pucuk pimpinan Kementerian Agama telah lama diendus oleh penyidik. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur sebelumnya mengungkapkan bahwa aliran dana haram dari praktik jual beli kuota ini mengalir secara berjenjang dari bawah hingga ke level tertinggi. Penyidik menduga uang hasil korupsi tersebut berasal dari kesepakatan bawah tangan antara pihak Kementerian Agama dengan penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Perjalanan Wisata. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut uang itu berkaitan dengan pengelolaan kuota haji tambahan yang diperjualbelikan. KPK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melacak aset hasil kejahatan melalui metode follow the money. Kasus ini bermula dari kebijakan diskresi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah pada tahun 2024. KPK menemukan indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kuota tambahan yang seharusnya dialokasikan 92% untuk jemaah haji reguler guna memangkas antrean panjang, namun justru dibagi rata 50-50 antara haji reguler dan haji khusus. Kebijakan ini diduga merugikan sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat, namun tersingkir. Estimasi kerugian negara dalam skandal ini ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Yakut Khalil Qomas sendiri tercatat telah 2 kali diperiksa KPK dalam tahap penyidikan dan terakhir pada Selasa 16 Desember 2025. Usai pemeriksaan tersebut, Yakut memilih irit bicara dan enggan membeberkan materi pertanyaan penyidik. Penetapan tersangka ini sekaligus menepis isu keretakan di internal pimpinan KPK. Sehari sebelumnya, Kamis 8 Januari, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pimpinan KPK bulat suara dan hanya menunggu momentum kelengkapan administrasi termasuk hasil penghitungan kerugian negara dari BPK untuk kemudian mengumumkan status tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.